Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Sri di sini. Nah, di sini Sri mau berbagi nih tentang aplikasi untuk mengajar. Sebagai seorang guru, kadang kita pusing ya, apa sih aplikasi yang bisa digunakan supaya murid-murid itu tertarik untuk belajar. Aduh, motivasi mereka kurang nih belajar karena belajar secara daring. Gimana sih supaya mereka itu greget untuk belajar? Nah, sebagai seorang guru kita harus mencoba menciptakan inovasi ya, misalnya menciptakan kuis, kemudian mengintegrasikan teknologi menggunakan HP, karena saat ini anak-anak atau siswa itu cenderung tertarik ketika, eee, me apa itu, dengan permainan, jadi mereka merasa tertantang. Nah, di sini saya mau berbagi tentang beberapa aplikasi yang biasa saya sering gunakan untuk, dalam mengajar ya. Yang pertama, itu adalah Easy Task Maker. Easy Task Maker ini adalah salah satu aplikasi yang biasa saya gunakan untuk buat kuis ya. Kemudian kenapa saya menggunakan Easy Task Maker ini? Satu ya, eee, Easy Task Maker ini bisa diakses secara online, jadi siswa dimanapun mereka berada, asal mereka memiliki kuota internet atau terhubung dengan internet, berarti mereka bisa mengerjakan. Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang ditawarkan seperti adanya berbagai bentuk bentuk atau desain soal yang ditawarkan seperti pilihan ganda, kemudian mengisi titik-titik, kemudian memasangkan jawaban pendek dan pilihan jawaban benar atau salah. Selain itu, isi Tastemaker ini juga menawarkan, yang free ya atau yang tidak berbayar. Tapi jika kita menginginkan sesuatu yang lebih atau bisa mengakses semua fiturnya, berarti kita harus membayar, yakni dengan membeli fitur yang premium. Namun, yang sedikit membuat, isi Tastemaker ini membatasi penggunanya adalah adanya maksimal sampai 25 hasil tes untuk sekali waktu. Jadi maksimal cuma 25. Sebenarnya, hal ini tidak hanya di isi Tastemaker sih ya, tapi di aplikasi-aplikasi yang lain juga ada beberapa batasan seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yang saya gunakan adalah Quizzes. Quizzes ini dia menarik menurut saya karena ada rekam jejak pengerjaannya. Jadi kita bisa sebagai guru, kita bisa mengecek nih, kemarin si A ini dapat nilai berapa sih, kemudian si B dapat nilai berapa, itu kita bisa ngecek. Kemudian ada banyak tipe, bentuk soal yang ditawarkan, misalnya teka-teki, gambar, dan kartu. Ini menarik sih, terutama yang gambar, karena beberapa siswa mungkin tipe atau gaya belajarnya itu dengan atau secara visual. Jadi, gambar itu membantu mereka untuk mengingat atau mengerjakan soal tersebut. Selain Quizizz, ada juga Quizwiser ya. Quizwiser ini merupakan salah satu aplikasi yang agak kesini sih, maksudnya belum lama, saya ketahui, tapi ini cukup menarik bagi saya. Kenapa menarik? Karena dengan Quizwiser ini, sebagai seorang guru, saya mampu menciptakan kuis dalam bentuk, ular tangga, di mana saya tanya beberapa siswa itu mereka cukup tertantang, cukup menarik ketika menggunakan aplikasi ini, karena ketika jawaban benar, mereka bisa naik ya, misalnya seperti kita main ular tangga seperti itu. Tapi kalau ketika mereka jawabannya salah, berarti mereka harus turun. Jadi, siswa atau pengguna itu akan berusaha sebisa mungkin supaya jawaban mereka itu benar, supaya cepat sampai ke garis finish, jadi kayak kompetisi seperti itu. Kemudian Kahoot. Nah, kalau Kahoot ini, merupakan salah satu aplikasi yang cukup lama yang sudah saya gunakan dan cukup menarik, karena seperti fitur yang lain misalnya, gratis ya, kemudian seru karena ada waktu ya. Siswa itu akan merasa tertantang karena ketika mengerjakan suatu soal atau satu soal ada batas waktu yang diberikan. Tapi ada beberapa kendala, yakni ketika, eee, a HP siswa itu nge-lag, jadi mereka atau internetnya itu tidak bagus. Jadi durasi atau jeda waktu antara soal dengan jawaban yang muncul di HP siswa itu tidak sama. Jadi secara otomatis siswa akan tertinggal
waktunya dan otomatis jawaban mereka salah. Kemudian ada batasan untuk mengerjakan. Jadi, mmm, aplikasi ini tidak bisa digunakan pada waktu yang bersamaan untuk siswa yang jumlahnya banyak ya. Bisa digunakan untuk banyak orang dalam waktu yang bersamaan asalkan itu dalam versi premium atau membayar ya. Jadi kalau misalnya untuk 5, 10 siswa dalam waktu bersamaan itu sudah masih bisa. Tapi kalau untuk 100 orang, 200 orang di waktu yang bersamaan itu tidak bisa kalau yang untuk fitur yang gratis ya. Kahoot ini sendiri bisa digunakan untuk atau secara individu atau kelompok. Kemudian digunakan secara, online di kelas atau juga secara mandiri juga bisa. Kemudian ada Wordwall. Wordwall ini seperti aplikasi yang lainnya, mereka menawarkan banyak template soal di mana sebagai guru kita tinggal menginput aja ya, menginput soal-soal yang kita mau teskan, kemudian dia juga punya fitur yang gratis, tapi lagi-lagi terbatas ya, jadi tidak bisa mengakses semuanya. Kemudian aplikasi berikutnya yang saya gunakan adalah Mentimeter. Nah, Mentimeter ini, saya cukup tertarik dengan Mentimeter karena dia bisa digunakan untuk brainstorming. Misalnya kita bertanya kepada siswa nih, "Sebutkan 3 kata tentang Indonesia." Nah, seperti itu. Misalnya bahasa, suku, kemudian kelautan. Nah, seperti itu. Jadi setiap siswa bisa menyebutkan 3 hal sekaligus. Kemudian nanti dari hasil yang terbanyak atau kata yang paling banyak disebut oleh siswa, akan menjadi highlight di hasilnya. Jadi akan, tampil secara khusus. Misalnya, ukuran fontnya lebih besar, seperti itu. Kemudian selain untuk polling seperti itu, Mentimeter juga bisa digunakan untuk kuis yang lain. Lalu ada Vokero nih, Vokero ini saya suka Vokero karena sangat menghemat ini ya, apa, bukan spasi, memori di HP. Karena kalau kita meminta, eee, hasil tugas siswa dalam bentuk speaking ya, yang tentunya dalam bentuk audio, karena kenapa audio? Karena kalau misalnya dalam bentuk video, tidak semua siswa memiliki jaringan internet yang bagus, dan nantinya kalau diunduh, atau di-upload malah tidak bagus. Jadi salah satu solusinya dengan audio saja. Nah, Vokero ini memberikan kesempatan pada siswa untuk merekam apa yang mereka sampaikan dalam bentuk suara. Nah, ini juga dilakukan secara online. Jadi mereka merekam secara online dengan mengklik link ke Vokero, kemudian habis itu mereka membagikan membagikan tautan yang mereka dapat dari Vokero itu di grup. Jadi ketika guru mau mengakses hasil, berbicara mereka, guru tinggal mengklik link yang dibagikan oleh siswa, seperti itu. Kemudian aplikasi yang terakhir yang saya gunakan adalah learning apps. Yang saya suka dari learning apps di sini adalah sebagai guru nih, kita tinggal menuliskan saja soal-soal yang kita mau, kemudian nanti dari learning apps mereka sudah menyiapkan banyak template untuk soal ya. Sebagai guru kita tinggal memilih saja salah satu. Kemudian nanti juga bisa, mengubahnya seperti ini, dari satu soal yang kita input itu bisa menghasilkan beberapa soal, enaknya di situ. Kemudian, karena ini sifatnya gratis ya, jadi kita hanya bisa mengakses beberapa template saja. Misalnya satu kali waktu kita upload, misalnya di learning apps itu ada 20 template, berarti karena gratis kita hanya bisa mengubahnya dengan 2 atau 3. Kalau 2 sih lebih ya, biasanya 3 atau 4 tergantung sih ya. 3 atau 4 template soal, seperti itu sih. Nah, demikian dari saya tentang pengalaman saya menggunakan beberapa aplikasi untuk mengajar, seperti learning apps, Quizwiser, Quizlab, kemudian, Vokero, Mentimeter, Kahoot. Nah, harapannya apa yang saya bagikan tadi bermanfaat untuk teman-teman dan pengajar yang lainnya, supaya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan siswa tidak mudah bosan.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.